Triple Frontier adalah film yang menceritakan tentang 5 tentara bayaran yang merampok bunker uang milik bos mafia di tengah hutan. Film ini dibintangi oleh Charlie Hunnam bersama Oscar Isaac, disutradarai oleh J.C. Sandor yang dirilis pada tahun 2019. Berawal saat seorang pria militer bernama William sedang berpidato tentang masa lalunya kepada para junior. Best of the best, but the effects of committing at the price of being a warrior. Di sisi lain, polisi bernama Santiago berada di jalan bersama anak buahnya untuk melakukan penyergapan narkoba. Setelah sampai, mereka langsung bersiap di posisi masing-masing mengepung sebuah rumah. Namun, para pengedar di dalam rumah tersebut seperti mengejek para polisi dengan membunyikan musik. Tiba-tiba, tengah baku tembak, Santiago dan anak buahnya bergerak dari belakang. Saat berada di posisi sempurna, yang langsung meledakkan rumah tersebut. Setelah ledakan itu, mereka segera memasuki tempat itu dan berhasil menangkap pengedar. Pengedar itu menyuruh Diego mengambil tumpukan uang di atas meja. Namun Diego mengatakan dia sudah punya uang. Dan tiba-tiba salah satu pengedar lain memberitahu kalau bos mereka bernama Loria berada di tengah hutan. Loria menyimpan semua uangnya di sana karena ia tidak percaya pada siapapun. Setelah mengetahui informasi itu, Diego langsung membunuh mereka semua. Sedangkan Santiago menghampiri beberapa tersangka yang ditangkap. Di sini ia memandangi seorang wanita bernama Yopana. Kemudian Diego membawa para tersangka keluar. Tiba-tiba Yopana lari karena berhasil melepas ikatannya. Santiago langsung mengejarnya, namun Yopana berhasil kabur. Setelah memastikan semuanya aman, Santiago pergi sendirian menemui Yopana di rumahnya. Ternyata Yopana adalah informan sekaligus kekasih Santiago. Santiago bertanya kenapa ia berada di tempat itu. Yopana hanya mengatakan kalau adiknya juga berada di sana. Kemudian Yopana mengatakan kalau ia mengetahui di mana uang itu berada. Yopana memberitahu semuanya kalau ia sudah bekerja di sana selama 3 bulan sebagai pengantar uang. Setelah memberikan informasi tentang Lorea, Yopana meminta Santiago melakukan sesuatu untuknya. Di sisi lain, pria besar bernama Tom Ripley sedang menawarkan rumah kepada pembeli. Namun pembeli tidak berminat dengan rumah tersebut. Saat di luar, ia melihat Santiago di dekat mobilnya. Santiago langsung menawarkan pekerjaan untuk menangkap Lorea. Tom menolak karena ia sudah pensiun. Namun Santiago memaksanya untuk melihat datanya terlebih dulu. Lanjut, Tom mengajak Santiago ke rumahnya sekaligus menjemput anaknya. Saat mengambil minuman, ia mendapat surat tagihan. Tend to be very attractive women. Santiago. Ketika di mobil, Tom mulai tertarik dengan janji uang yang diberikan Santiago sebagai pengawas. Santiago memberitahu jika ikut dalam penangkapan akan mendapatkan lebih banyak uang. Sebelum Santiago pergi ke pertandingan, Tom meminta data pekerjaan itu kepada Santiago. Berpindah ke William, saat Santiago datang ia langsung menanyakan apakah Tom menerimanya. Santiago memberitahu kalau Tom akan siap. Tiba-tiba temannya bernama Ben Haller dan Peace muncul. Santiago kembali meminta Peace untuk menjadi pengemudi. Dengan nada lembut, Peace menolaknya karena ia sudah memiliki anak. Setelah itu mereka langsung mengantar Ben ke ring tinju untuk bertarung. Di luar ring, ternyata Tom sudah berada di sana. Kini mereka semua yakin tentang misi tersebut. Namun, Tom hanya ikut sebagai pengawas. Setelah perencanaan singkat, misi mereka telah berubah dari penangkapan menjadi perampokan. Esok harinya, mereka langsung melakukan perjalanan ke tengah hutan menuju markas bunker milik Lorea. Setelah sampai di tempat target, William dan yang lainnya berpencar untuk mengamati tempat tersebut. Di sana, mereka melihat keluarga Lorea. Santiago memberitahu tentang rutinitas Lorea. Setiap minggu, Lorea akan pergi ke gereja. Jika ia membawa keluarganya, itu adalah kesempatan mereka untuk masuk mengambil uangnya. Tiba-tiba, Yovana datang dengan mobil pengantar uang milik Lorea. Saat memasuki rumah, ia melihat sisi rumah termasuk ruang pengawas. Setelah memberikan data pengantaran, Yovana langsung pergi dari sana. Malam harinya, saat Santiago dan timnya bersantai, William membahas tentang agensi yang mengontrak mereka. Santiago mengatakan untuk bergerak sendiri tanpa memberitahu agensi karena rumah itu mempunyai banyak kelemahan. Sedangkan Tom yang membahas
membahas tentang bayarannya di awal senilai $17.000. Di sini mereka mengetahui kalau Santiago sudah berbohong. Namun Santiago kembali meyakinkan timnya karena uang yang ada di dalam rumah target sangat banyak. Saat di mobil, Tom memberitahu rencananya mereka membutuhkan mobil yang siap di halaman Lorea dan harus ada helikopter untuk membawa semua uang tersebut. Soalnya Santiago langsung menemui Yopana. Ia meminta Yopana menyiapkan mobil pan di halaman rumah Lorea. Setelah misi selesai, Santiago berjanji akan membawa adiknya kembali. Selanjutnya, Santiago bersama tim berkumpul untuk memilih senjata yang sudah disiap. Santiago juga memperlihatkan foto Lorea dengan tumpukan uang di belakangnya. Namun Tom terlihat gelisah. Ternyata ia memikirkan tentang anak dan istri. Setelah sekali lagi diyakinkan Santiago, akhirnya Tom siap. Ia akan melakukannya demi mendapatkan uang untuk kesejahteraan keluarganya. Lanjut, Tom menjelaskan peraturan misi mereka. Jika keluarga Lorea tidak ke gereja, ia akan membatalkan misi tersebut. Setelah pagi tiba, mereka langsung bersiap untuk mengintai. Setelah melihat beberapa mobil milik Lorea pergi, Yopana langsung masuk dengan mobilnya. Ia beralasan kepada penjaga untuk membawa adiknya. Setelah Yopana pergi, mereka segera masuk dan membunuh satu persatu penjaga. Front gate secure. I'm at the front door. Take charge of the security room. What was that? Any trace of him? Ketika sampai di ruang utama, mereka pasrah karena tidak ada tumpukan uang di sana. Di tengah kekecewaan itu, Santiago mencium bau cat yang baru dipoles. Dia segera menghancurkan tembok dan benar saja tumpukan uang yang memenuhi tembok. Oh shit! God, look at it! It goes all the way! I'll get another bag! Dengan gembira, mereka semua mengeluarkan tumpukan uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah mobil pengangkut penuh, William mengajak timnya pergi karena waktunya hanya tinggal sedikit. Namun Tom bersikeras untuk mengambil lebih banyak uang. Di sini Santiago juga ingin membunuh Lorea di tempat tersebut. Saat memasuki sebuah kamar, terlihat tidak ada orang di sana. Tiba-tiba dari belakang lemari terbuka, Lorea langsung menembak William. Dengan cepat, Santiago langsung menembak Lorea hingga tewas. Sialnya, penjaga mulai berdatangan. Santiago menyarankan kabur lewat belakang hutan. Namun Tom mengatakan mereka harus membawa semua uang dan menyelamatkan William. Di sini mereka langsung turun menghadapi musuh. Setelah berhasil membakar rumah Lorea, mereka langsung pergi dari sana. Saat di jalan, terlihat mobil keluarga Lorea ingin masuk. William memberitahu untuk lewat dengan tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah sampai di markas, ternyata Yopana dan adiknya sudah menunggu. Sesaat kemudian, teman William yang menyiapkan helikopter datang. Mereka langsung memasukkan semua uang setelah membayarnya. Chris menjelaskan uang yang mereka curi senilai $250 juta. Helikopter akan kelebihan muatan, tidak akan bisa memuat semua uang. Namun mereka tetap bersikeras untuk mengangkut semua uangnya. Tom menanyakan tentang Yopana kepada Santiago. Karena sudah berjanji, Santiago tetap akan mengantar mereka menuju perbatasan. Saat sampai di perbatasan, Tom menanyakan apakah Santiago memberitahu nama aslinya. Yopana mengatakan dia tidak pernah mengetahuinya. Esok harinya, saat ingin melewati pegunungan, Fish mengatakan beban terlalu berat. Ia menyuruh tim untuk membuang $50 juta agar menghilangkan beban. Ketika uang sudah dibuang, tetap saja helikopternya kelebihan beban, sehingga transisinya rusak. Mereka menurun secara perlahan, dan Fish meminta semua uangnya dijatuhkan agar pendaratan helikopter bisa stabil. Untungnya mereka semua selamat ketika mendarat. Tom langsung meminta tim untuk berpencar karena warga di sana mendekati tumpukan uang tersebut. Lanjut, Tom dan Santiago mendekat untuk berbicara kepada warga. Namun warga di sana ingin mengeluarkan senjata sehingga Fish langsung melepaskan tembakan dan Tom juga membunuh beberapa orang di sana. Kemudian Tom dan Santiago membuat kesepakatan dengan kepala desa. Santiago memberikan uang untuk warga yang tewas dan mereka juga membayar beberapa keledai di sana. Lanjut, mereka pergi dengan beberapa keledai yang membawa uang. Namun seorang pria terlihat memandang Tom dengan sinis karena Tom sudah membunuh keluarganya. Untungnya kepala keluarga memberitahu untuk membiarkan mereka lewat.
Tengah hutan, William memberitahu Tom untuk berhati-hati karena bisa saja keluarga yang dibunuh mengikuti untuk membalas dendam. Ketika matahari mulai terbenam, mereka beristirahat sejenak. Di sini, Pierce mulai menyalahkan diri sendiri karena menembak lebih dulu. William menenangkannya dengan mengatakan kita semua yang membunuh warga desa karena kita adalah tim. Esok harinya, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tebing. Just keep following it all the way up. Namun sialnya, keledai milik Pierce terjatuh dan membuat uangnya berhamburan. Tom dan Santiago kembali saling menyalahkan tentang keserakahan Tom. Untungnya, Pierce melerai mereka sehingga bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Bebatuan. Perjuangan mereka membawa tas berisi uang itu semakin berat karena keledai yang mereka beli tidak bisa memanjat bebatuan tersebut. Di sini, Santiago meminta maaf karena sudah menghina Tom. Begitu juga dengan Tom dan mereka berbaikan. Saat matahari terbenam, mereka kembali beristirahat. Ben langsung membakar satu tas berisi uang hanya untuk menghangatkan diri. Apa yang dilakukannya membuat yang lain tertawa, karena hanya untuk menghangatkan diri mereka menghabiskan satu tas uang. Esok harinya mereka kembali menaiki bebatuan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari tepian bukit. Tom bersama Santiago bergerak memutar agar bisa melihat musuh. Saat musuh terlihat, Tom langsung menembaknya. Namun musuh dari belakang juga menembak Tom hingga tewas. Santiago langsung menembak penyergap itu hingga tewas. Mereka semua berduka melihat Tom yang tewas. William menyarankan untuk segera membungkus mayat Tom dan pergi dari sana. Di sini, Ben menyebut William berhati dingin dan William menyalahkan Ben atas terbunuhnya Tom karena api unggun yang dibuat Ben. Santiago dan Pierce langsung melerai mereka dan mengatakan kalau yang membunuh Tom adalah pemuda dari desa. Ia mengikuti kita hanya untuk membunuh Tom untuk membalas dendam. Setelah tewasnya Tom, perjalanan mereka semakin berat karena barang bawaan bertambah. I am for death. Don't you cry for him. Best said he can be. Di sini, William meminta salah satu dari mereka turun untuk menemui si pemilik kapal karena mereka sudah terlambat 5 hari. Ben mengatakan kalau ia akan pergi sendirian untuk menemui pemilik kapal. Esok harinya, Ben kembali. Ia mengatakan kalau kapal masih di sana. Namun ada banyak orang bersenjata yang diyakini adalah anak buah Lorea. Santiago meminta untuk melawan musuh demi membawa Tom kembali kepada keluarganya. Santiago mulai berpikir hingga akhirnya ia memutuskan kalau Tom harus dibawa kepada keluarganya. Setelah itu, Santiago meminta semua tim untuk memasukkan uang ke tas ransel masing-masing hingga penuh. Sedangkan sisa uangnya dibuang ke jurang sempit karena salju akan menutup jurang tersebut. Setelah semua aman, mereka akan kembali mengambil uangnya. Setelah semua uang disembunyikan, mereka melanjutkan perjalanan hingga malam hari. Di sisi lain, Ben kembali ke pemilik kapal. Ia langsung mempersiapkan kapal untuk menjemput yang lainnya. Kembali ke Santiago, William dan Pierce saat berjalan keluar hutan, mereka menemukan seorang remaja dengan senjata di jalan. Santiago mencoba menenangkannya, namun remaja itu malah memanggil temannya lewat radio. Santiago langsung menangkapnya dan memberikan uang sebagai ganti mobil yang mereka bawa. Saat di mobil, Pierce dengan kesal mengatakan kenapa tidak membunuhnya. Santiago memberitahu kalau kita tidak akan membunuh lagi hingga misi selesai. Tiba-tiba, ada mobil lain menabrak mereka dari samping. Santiago langsung menembak ban mobil mereka. Namun 3 mobil musuh masih mengejar. Untungnya Pierce berhasil menyingkirkan satu mobil musuh hingga akhirnya mereka sampai di tepian pantai. A mile up this beach. Ketika kapal yang dibawa Ben terlihat, mereka langsung turun ke laut. Setelah naik ke kapal, mereka selamat dari kejaran musuh. Beberapa waktu berlalu, mereka berempat berkumpul dengan wanita bernama Lauren. Lauren memberitahu sisa uang yang mereka bawa hanya tinggal 5 juta dolar. Mereka hanya mendapat bagian masing-masing 1 juta dolar di sana, termasuk keluarga Tom. Di luar, Santiago memberikan masing-masing paspor untuk pulang. Kini mereka akan menjalani hidup berbeda dengan menikmati uang hasil rampokan. Sebelum William pergi, ia memberikan kode koordinat kepada Santiago. Kita bisa menebak kalau koordinat itu adalah jurang tempat mereka menyimpan uang. Setelah semuanya aman, mereka akan kembali untuk mengambil uang tersebut. Dan selanjutnya, film pun berakhir.